Oke, kita mulai. Jadi tadi kita sudah banyak membahas tentang reservoir. Sekarang kita ingin tahu performa produksinya. Tadi sempat disinggung tentang performa aliran, performa produksi. Itu yang akan kita bahas sekarang. Oke, dan kita biasanya menyatakan performa produksi lapangan minyak atau sumur minyak itu dengan kita lakukan nodal analisis. Oke, jadi yang pertama harus kita ketahui untuk menyatakan performa dari produksi itu kita memandangnya sebagai sebuah sistem. Makanya kita sebut sebagai sistem performance. Ya, sistem itu tergabung dari beberapa komponen. Ada komponen 1, 2, 3, dan 4. Nah, perbatasan atau interface antar masing-masing komponen dalam dunia perminyakan kita sebut sebagai node. Makanya later on kita sebut sebagai nodal analisis. Analisa pada titik nodal. Nah, kemudian pada komponen 1, ya misalnya komponen 1, dia punya performa. Oke. Dan kita merepresentasikan performa dari komponen 1 itu dengan yang kita sebut performance curve, kurva performa. Dan dalam dunia minyak, yang paling cocok merepresentasikan performa itu adalah tekanan dan laju alir. Always ya, tekanan dan laju alir, tekanan dan laju alir. Dan kalau kita plot performa dari komponen 1, performance curve-nya seperti ini. Oke. Dan bagaimana dengan komponen 2? Komponen 2 yang ini. Oke. Kalau kita plot performance curve-nya, dia seperti ini bentuknya. Again, flowing pressure versus flow rate. Nah, kalau kita melakukan nodal analysis di titik perbatasan antara 1 dan 2, maka ketika kita lakukan analisis secara barengan antara 1 dan 2, kita cari cross-section-nya, intersection-nya di titik ini. Ya, jadi titik ini atau analisis ini merepresentasikan performa dari sistem yang tersusun dari 1 dengan 2. Oke, ini pengantar dari kita menyatakan performa dari reservoir atau sumur minyak. Ya, jadi titik ini itu kita ambil, kita lakukan analisis pada titik ini. Oke, nah pada dunia minyak, lapangan, reservoir, atau production performance oil and gas, komponen-komponen tersebut itu adalah reservoir, sumur, pipa atau flow line, dan juga stasiun di permukaan. Oke, jadi komponen 1, 2, 3, dan 4 itu sekarang adalah reservoir, wellbore, flow line, dan field station. Tapi kalau kita menjadi petroleum engineer, kita lebih fokus kepada reservoir dan wellbore, sementara teman-teman surface facility, chemical engineer, mechanical engineer, pipeline engineer, itu lebih fokus kepada 2 yang di samping. Ya, jadi orang-orang petroleum engineer, dia lebih fokus kepada subsurface, makanya dia menganalisis reservoir dan sumur. Oke, kita sekarang bahas ke reservoirnya. Tadi sudah kita bahas reservoir di sesi pertama. Ada reservoir oil, reservoir gas, dan reservoir oil yang memiliki gas cap. Dan kita tahu reservoir memiliki rock property, dan rock property yang sangat penting yang mempengaruhi performa dari sumur itu adalah permeability. Ada low permeability, susah untuk mengalir. Ada high permeability, alirannya deras. Nah, kita mengetahui permeability itu dari mana? Dari yang kita sebut sebagai log analysis. Dari log analysis kita bisa tahu di mana reservoir kita, berapa tebal reservoir kita, di mana oil, di mana gas, berapa porositas, berapa saturasi, dan nantinya bisa kita hitung juga berapa permeabilitasnya. Nah, seperti yang tadi, dari analisis log, kita dapatkan 2 results yang paling penting yang nantinya mempengaruhi performa. Yang pertama, permeabilitas. Tadi sudah jelas ya, sudah dinyatakan. Permeabilitas itu berpengaruh sekali terhadap laju alir. Tapi ada satu lagi, yaitu tebal reservoir. Dan nantinya tebal reservoir dan permeabilitas reservoir akan muncul dalam persamaan matematika. Jadi kalau ditanya, bagaimana kita bisa mengetahui performa sumur atau performa reservoir? Jawabannya adalah kita harus tahu dulu berapa tebal reservoir kita,
berapa permeabilitas reservoir kita, dan bagaimana kita tahu itu? Ya, kita dapatkan dari log analysis. Nah, tadi juga sudah dibahas viskositas. Jadi yang paling berperan dalam performa sumur minyak, sifat fluida yang paling berperan itu adalah viskositas. Nah, viskositas ini sudah kita paham sekali, itu adalah ukuran resistance fluid untuk mengalir. Jadi kalau water misalnya, dia viskositasnya 1 centipoise, dia kita sebut low viscosity, gampang mengalir. Tapi kalau madu misalnya, dia centipoise-nya sampai 12.000, dia lebih sulit untuk mengalir. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara low viscosity dan high viscosity. Nah, dari sifat-sifat reservoir kita bawa ke performa reservoir. Ya, dari sifat-sifat reservoir kita bawa ke performa reservoir. Dan kita menyatakan performa dari reservoir itu dengan satu parameter baru yang kita sebut sebagai productivity index atau PI. Nah, PI atau productivity index itu adalah ukuran dari kemampuan sumur untuk memproduksi fluida dari reservoir. Simbolnya adalah J. Kita bisa dapatkan J dengan gampang dengan melakukan well testing, dan kita ukur berapa laju alir QO dibagi berapa differential pressure dari tekanan reservoir dikurang tekanan flowing. Dapatlah Q dibagi delta P, itu memberikan nilai productivity index bagi kita. Tapi secara analytical, kita juga bisa memprediksi nilai J dengan data-data sifat-sifat reservoir. Bagaimana caranya? Yaitu di sini. J itu adalah suatu faktor konstanta dikali ini dia, permeabilitas dan ketebalan. Seperti tadi di slide log analysis, saya bilang, kita bisa dapatkan permeabilitas, kita bisa dapatkan ketebalan, dan dari sini kita bisa dapatkan berapa productivity sumur kita. Oke? Kemudian di sini ada viskositas, jadi kita juga harus tahu viskositasnya berapa, formation volume factor, dan ini adalah logaritmik natural dari diameter atau jari-jari reservoir dibagi jari-jari sumur dikurang 0,75 konstanta plus skin factor yang menyatakan tingkat formation damage, kerusakan formasi atau stimulasi sumur. Nah, ini model reservoir sederhana. Jadi kalau kita punya reservoir di sini, kita modelkan dengan silinder, ya, cylindrical model. Kita punya sumur di tengah, kita produce sumurnya dengan laju alir Q, kita punya tekanan reservoir PR, kita ukur gitu ya. Kemudian kita juga ukur tekanan alir, PWF, dan kita tahu tebal reservoir kita adalah H. By the way, H di sini bukanlah gross thickness, bukan net reservoir, tapi net pay. Ya, jadi H di sini adalah net pay. Kemudian ada permeabilitas reservoir, viscosity oil kita tahu, BO kita tahu, jari-jari reservoir bisa kita analisis, jari-jari sumur kita tahu, dapatlah kita pakai formula ini untuk menyatakan produktivitas sumur kita. Ya, dapat lihat di sini sifat batuan permeability dan sifat fluida viscosity sangat menentukan produktivitas atau performa dari sumur. Nah, sebelum ke sana kita harus kenali dulu regime aliran, ya, flow regime. Ada 3 flow regime. Yang pertama adalah transient. Ya, transient flow. Transient flow itu adalah flow regime yang terjadi mula-mula ketika sumur baru saja diganggu. Misalnya sumur baru diproduce, atau sumur baru dimatikan, atau sumur baru diubah laju alirnya. Oke, pada regime ini, pada transient regime, tekanan di seluruh titik reservoir itu akan selalu berubah, changing over time. Ya, jadi DPDT, tekanan reservoir di setiap waktunya, itu akan selalu berubah berdasarkan fungsi dari lokasi dan waktu. Jadi kalau kita bergerak dari titik sini ke titik situ, tekanan reservoir akan berbeda. Ya, di lokasi di sini dan lokasi sini tekanan reservoir berbeda.
Kalau kita bergerak dari waktu sekarang ke waktu nanti, tekanan reservoir juga berbeda. Itulah kita sebut sebagai transient flow. Nah, khusus pada transient flow, laju alir sumur bisa kita hitung dengan rumus yang di sini. Nah, sebelum ke sana kita harus kenali dulu rejim aliran, ya, flow regime. Ada 3 flow regime. Yang pertama adalah transient, ya, transient flow. Transient flow itu adalah flow regime yang terjadi mula-mula ketika sumur baru saja diganggu. Misalnya sumur baru diproduce, atau sumur baru dimatikan, atau sumur baru diubah laju alirnya. Oke, pada regime ini, pada transient regime, tekanan di seluruh titik reservoir itu akan selalu berubah, changing over time. Ya, jadi DPDT, tekanan reservoir di setiap waktunya itu akan selalu berubah berdasarkan fungsi dari lokasi dan waktu. Jadi kalau kita bergerak dari titik sini ke titik situ, tekanan reservoir akan berbeda. Ya, di lokasi di sini dan lokasi sini tekanan reservoir berbeda. Kalau kita bergerak dari waktu sekarang ke waktu nanti, tekanan reservoir juga berbeda. Itulah kita sebut sebagai transient flow. Nah, khusus pada transient flow, laju alir sumur bisa kita hitung dengan rumus yang di sini. Oke, jadi sama. Ada permeabilitas, ada ketebalan reservoir, ada delta pressure, ada BO, ada viscosity, ada semua, tapi ada unsur waktu di sini. Oke? Dan dapat dilihat, waktu ada sebagai penyebut. Artinya dengan T semakin tinggi, Q akan terus turun. Itulah performa dari transient flow. Jadi kalau kita bikin di sini plotnya, Q versus waktu, laju alir akan terus turun seiring dengan waktu yang terus meningkat. Itu adalah performa sumur pada kondisi transient. Nah, ada juga flow regime steady state. Ya, tadi ada transient, sekarang steady state. Kalau steady state, tekanan di setiap titik di reservoir itu remains constant. Tidak berubah over time. Jadi tekanan di seluruh titik di reservoir tidak berubah terhadap waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terjadi kalau kita punya drive mechanism yang kuat. Misalnya kita punya strong water drive atau strong aquifer. Atau kalau kita melakukan pressure maintenance sehingga tekanan konstan. Nah, ketika kita bertemu atau ketika kita berada pada kondisi steady state dan kita ingin memprediksi laju alir sumur kita nggak bisa pakai rumus yang bawah. Karena yang bawah bergantung pada fungsi waktu. Pada steady state condition, laju alir sumur dinyatakan dengan formula ini. Ya, jadi sama. Ada permeabilitas, ada ketebalan reservoir, ada delta P, ada BO, viscosity, dan juga ada faktor yang ini. Nah, terakhir ada flow regime ketiga. Flow regime yang paling penting, yang paling sering kita temukan itu adalah pseudo steady state. Ya, pseudo steady state itu terjadi ketika tekanan di setiap lokasi at different location di dalam reservoir itu turun bareng-bareng, declining linearly sebagai fungsi waktu, dan decline-nya itu constant rate. Jadi dapat dilihat di sini, ya, ini adalah kurva tekanan. Oke, kurva tekanan dia akan terus turun dengan constant rate. Makanya di sini kita sebut DPDT di setiap titik I itu konstan. Jadi di seluruh seantero reservoir, setiap titik di seluruh reservoir itu turun tekanannya bareng-bareng. Ya, ini terjadi kepada reservoir yang terbatas. Ada boundary reservoir dan drive mechanism-nya nggak begitu kuat. Ya, ini kita sebut sebagai pseudo steady state condition, dan kita nggak bisa pakai rumus ini maupun ini untuk mengukur laju alir. Kita harus pakai rumus ini untuk memprediksi laju alirnya. Jadi ada permeabilitas reservoir, ketebalan reservoir, delta pressure. Oke, delta pressure.
ada formation volume factor juga, viskositas, dan term yang ada di dalam kurung seperti ini. Nah, ini adalah kalau model reservoir itu cylindrical, ya, jadi reservoirnya itu silinder, tapi kalau bentuk reservoirnya berbeda dengan silinder, kita pakai rumus yang lebih generalis di sini. Ya, jadi sama tetap ada parameter K, H, delta P, BO ada, viscosity ada, skin factor ada, tapi di sini ada 4A. A itu adalah area reservoir, RW ini adalah radius sumur, dan di sini adalah konstanta yang menyatakan bentuk-bentuk reservoir. Nah, bentuk reservoirnya ada macam-macam. Ya, jadi kalau kita punya reservoir yang bundar, sirkular, atau silindrikal seperti ini, nilai CA itu adalah 31,6. Tapi kalau reservoir kita seperti persegi, jadi dibatasi oleh 4 patahan di utara, selatan, timur, dan barat, maka CA-nya tinggal kita ganti dengan 30,9. Masuk ke dalam rumus yang ini. Nah, ada banyak macam-macam bentuk reservoir ya, tergantung dengan berapa patahan dan lain sebagainya. Kita pakai CA atau shape factor, faktor bentuk, seperti yang pada bentuk seperti ini. Nah, di sini ada jenis-jenis boundary reservoir. Jadi ada yang namanya no flow boundary. Misalnya kita punya patahan, jadi ada sumur 1, sumur 2, sumur 3, sumur 4, dan dibatasi dengan patahan, atau juga bisa terjadi karena di sini ada permeability barrier, somehow ada shale di sini yang membatasi zona antar sumur. Itu bisa kita sebut sebagai barrier reservoir atau boundary reservoir yang memang nggak seideal bentuk-bentuk ini. Ya, ini kan idealistik banget ya. Tapi bisa kita dekati, misalnya well 4. Ini bisa kita sebut dia berbentuk segitiga. Ya, jadi kita bisa pakai misalnya CA-nya 21,9. Atau yang ini. Wah, ini bisalah kita anggap misalnya bentuknya segi 4. Bisa aja, karena memang tidak ada yang saklek banget di reservoir itu gitu ya. Jadi bisa kita dekati, kita approach mana bentuknya yang paling mirip. Nah, tapi nggak juga harus punya patahan sehingga kita sebut dia boundary. Anggaplah di sini tidak ada patahannya, tidak ada garis hitam. Ketika well 4, well 3, well 2, dan well 1 itu produce bersamaan, maka akan ada yang namanya virtual boundary. Kalaupun tidak ada patahan, tapi karena di sini dia produce bareng-bareng, narik oil bareng-bareng, maka somehow akan ada virtual boundary di sini. Oke, di mana virtual boundary ini dia akan mengalami keseimbangan tarikan. Jadi tarikan dari sumur 4 dan tarikan dari sumur 3 ini akan balancing. Dan zona yang merah ini akan menjadi zona tidak ada aliran. Ya, karena ada balance tarik-tarikan dari well 4 dan well 3. Makanya kita sebut sebagai virtual boundary. Sama juga kalau well 1 dan well 2 narik bareng-bareng, maka akan ada virtual boundary. Dan semuanya akan ada virtual boundary. Jadi memang akan lebih representatif kalau kita menganggap zona di sekitar sumur itu selalu limited. Boundary-nya ada. Baik boundary secara struktural maupun boundary virtual akibat tarik-tarikan produksi. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kita masih punya waktu berapa lagi ya, Titis? 6 menit lagi, Mas. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu adalah secara analytical, secara theoretical ya. Kita menghitung atau memprediksi performa sumur dengan ya secara analytical lah. Ada K, ada H, dan lain sebagainya, which is good, sangat bagus kalau kita punya data, tapi tidak selalu praktikal. Kenapa? Karena log analisis itu adalah pengukuran yang resolusinya itu sangat kecil. Jadi bacaan log ini itu hanya beberapa inci dari sumur. Ya, jadi kalau kita punya sumur di sini, kemudian kita punya log, sebenarnya radius investigasi dia hanya beberapa inci. Jadi sangat bisa misleading. Ya, bisa jadi permeability di zona ini
sangat berbeda dengan permeability di zona yang jauh di sana, di sekitar reservoir. Jadi seringkali kita sedikit hati-hati ketika kita melakukan estimasi productivity secara analytical. Nah, yang sering dilakukan engineer itu adalah metode empirical berdasarkan well testing. Ya, pada kondisi seperti ini ada banyak persamaan empiris dan dapat teman-teman lihat tidak ada permeability di situ, tidak ada ketebalan di situ, oke? Tidak ada viscosity di situ karena semuanya itu punya uncertainty. Jadi dengan empiris ini kita yang pasti-pasti aja deh yang bisa kita ukur. Misalnya kita bisa ukur laju alir, ada meteringnya. Kita bisa ukur PWF, tekanan dasar sumur, ada alat ukurnya. Kita bisa ukur PR, tekanan reservoir juga ada alat ukurnya. Jadi dengan melakukan well testing, dapat data Q, dapat data PWF, ya, dapat data PWF, dan dengan satu kali pengukuran PR, kita udah bisa tahu performa sumur. Tanpa perlu kita cek berapa permeability-nya, berapa ketebalannya, berapa viscosity-nya, seperti itu. Dan tentu saja bisa kita compare performa analisis dari analytical dan empirical bisa kita compare. Bisa kita plot bareng-bareng seperti itu ya. Nah, ada banyak persamaan. Ada Vogel, Wiggins, Standing, Fedkovich yang kalau kita plot mirip-mirip ya. Tapi yang paling terkenal memang Vogel. Oke, jadi dengan Vogel equation kita bisa merepresentasikan performa dari aliran hanya dengan 3 data. Laju alir yang bisa diukur, tekanan yang bisa kita ukur, dan tekanan reservoir yang bisa kita ukur. Oke, nah dari persamaan ini, ya ini kan hanyalah sebuah equation. Ya. Dalam engineering, equation itu tidak selalu aplikatif. We have to mengubah si equation menjadi plot. Dan plot itu yang seringkali lebih praktikal kita pakai dalam diskusi, dalam desain, dan lain sebagainya. Nah, makanya, dari persamaan-persamaan yang saya sudah sebut, baik analytical maupun empirical, always kita bentuk plotnya. Nah, plotnya itulah yang kita sebut sebagai, ini dia, inflow performance relationship. Ya, inflow performance relationship, dan itu kita plot flowing pressure atau PWF sebagai sumbu vertikal, kita plot against flow rate atau Q. Oke, jadi misalnya saya punya satu data Q dan PWF, let's say di sini. Ya, saya punya Q, PWF. PWF. Satu titik saja cukup untuk bisa mengkonstruksi plot ini. Dengan apa? Dengan memakai persamaan ini. Jadi saya punya satu titik pengukuran, saya punya persamaan, saya bisa plot seperti ini. Oke, jadi apa sih gunanya plot ini? Gunanya seperti ini. Misalnya dari pengukuran saya dapat laju alir seperti ini, pada tekanan seperti ini, dan saya punya plot seperti ini, maka saya bisa gampang. Saya bisa bertanya, kalau di sini adalah misalnya ya, laju alirnya 1000, dan maksimum di sini saya bisa hitung adalah 4000, maka ketika bos saya bilang, naikkan produksi menjadi 5000, saya akan menjawab tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Karena performa dari sumur berdasarkan plot, dia maksimum hanya 4000. Jadi tidak make sense kita minta 5000. Tapi kalau Bapak ingin memproduksikan menjadi 3000, possible. Saya tinggal naikkan saja produksinya. Saya akan besarkan saja kerannya, jadi saya bisa mendapatkan laju alir 3000. Ya. Jadi seperti itu, dengan kurva produksi, dengan kurva IPR, kita bisa tahu bergerak ke laju alir berapa sumur kita mampunya. Ya, misalnya kita bisa produksi dengan 3000, that's good, kita produce seperti itu. Nah, atau misalnya kalau saya mau jadi 5000 bagaimana dong? Oh, saya harus lakukan stimulasi supaya flow-nya menjadi seperti ini IPR-nya.
Nah, dengan seperti ini saya bisa menyentuh 5.000. Berarti ada treatment yang harus saya lakukan. Misalnya saya lakukan stimulasi. Seperti itu. Atau misalnya dia originalnya seperti ini, tapi setelah saya testing lagi di 1 tahun berikutnya, kenapa kok plotnya menjadi seperti ini, jadi lebih kecil. Jadi maksimum hanya, let's say, 800. Oh, terjadi kerusakan formasi, terjadi plugging, mampet, sehingga kurva produksi saya menurun. Seperti ini. Dan saya akan melakukan stimulasi untuk memperbaiki performanya. Oke, jadi seperti itu untuk konstruksi dari plot IPR. Mungkin kita bisa lanjutkan bagaimana well testingnya di sesi berikutnya, seperti itu. Baik, kita mulai lagi, teman-teman. Jadi, seperti tadi disampaikan, reservoir performance, kita create inflow performance relationship seperti plot ini. Nah, dari tadi disinggung beberapa kali tentang well testing atau uji sumur, pengujian sumur. Nah, itu seperti apa sih konsepnya? Nah, konsepnya adalah seperti ini. Jadi kita punya sumur, oke. Sumur tentu saja dia connect dengan reservoir. Nah, ke dalam sumur ini kita turunkan wire line, oke. Wire line atau slick line yang di ujungnya ada namanya downhole pressure gauge. Ya, alat ukur tekanan di sini dan juga temperature. Kita taruh dia di bottom dari tubing atau ada juga yang menaruhnya di depan perforasi. Ya, perforasi itu adalah lubang di sumur yang menghubungkan sumur dengan reservoir. Oke, kita turunkan, oke, dan kita alirkan sumur ini, tentu saja kita dapat data PWF. Oke, at the same time, secara simultan, kita alirkan fluida menuju yang namanya test separator. Ya, ada 2 jenis separator di stasiun, ada production separator, ada well test separator. Ketika kita melakukan well testing, aliran itu kita arahkan ke well test separator. Dan di well test separator ini akan terjadi pemisahan, biasanya 2 fase saja. Fase gas dipisahkan ke bagian top, kemudian ada fase liquid. Nah, di separator ini biasanya kita punya meter, ya. Baik di jalurnya gas kita punya meter, di jalurnya oil kita punya meter. Artinya kita ukur laju alir gas, kita ukur laju alir minyak, ya. Biasanya untuk gas, misalnya kita pakai orifice meter, sementara untuk liquid kita punya turbine meter seperti itu, atau ultrasonic meter seperti itu, atau Coriolis meter gitu ya. Tapi biasanya turbine meter sudah cukup. Nah, jadi intinya di dasar sumur kita punya PWF, sementara di separator, di meter separator kita punya flow rate. Jadi ketika kita melakukan well testing, at the same time kita punya data Q dan kita punya data PWF. PWF kita ambil pada sumur yang sedang berproduksi. Tapi somewhere di reservoir kita biasanya ada sumur yang mati, ada sumur yang shut in, atau ada sumur yang sengaja kita aktifkan sebagai monitoring sumur, ya well monitoring well, ya sumur monitoring, di mana kita bisa dapatkan data kalau sumur itu mati, kita sama juga turunkan slick line, ada alat ukur, dan kita dapatkan data per reservoir. Oke, jadi kita punya data Q, PWF, dan per reservoir. Jadilah kita construct IPR seperti ini dengan kita melakukan well testing. Nah, kita sedikit simak lebih lebih dekat lagi tentang separator itu, well test separator. Jadi di sini ada fluida masuk, fluida inflow, kemudian masuk dia ke separator. Biasanya juga di sini ada pressure relief valve. Kalau terjadi pressure yang berlebihan. Kemudian tadi di outlet gasnya kita punya gas outflow. Biasanya ada alat ukur nanti orifice meter. Kemudian kalau ada well test 3 fase dipisahkan water dengan oil. Tapi untuk well test separator biasanya digabung jadi 1 fase liquid saja. Seperti itu ya. Kalau pada picture yang saya tunjukkan, di sini dia dibagi antara fase water dan fase oil.
di gambar yang ini juga, ya. Fluida masuk dari sini, kemudian di dalam separator dia dipisahkan menjadi aliran water, aliran oil, dan aliran gas. Masing-masing bisa punya meternya sendiri, ya, misalnya ditaruh di sini meternya, ditaruh di sini meternya, taruh di sini meternya misalnya seperti itu, atau di sini meternya, dan kita bisa dapatkan data laju alir dari well test separator. Nah, biasanya kalau kita ngelihat bigger picture-nya dari station, kita punya production manifold di sini, ya, production manifold yang menggabungkan flow line dari semua sumur produksi masuk ke manifold, dan dia masuk ke production separator di sini. Ya, dari production separator di sini kita pisahkan fase gas, kita masukkan ke gas treatment, atau kita masukkan juga ke gas flaring kalau gasnya tidak terlalu banyak, biasanya dibakar, tapi rencananya kita akan berhenti membakar gas untuk efisiensi energi dan juga menurunkan pencemaran. Jadi diharapkan tidak ada lagi flaring. Kemudian untuk water bisa masuk ke water treatment, kita pakai di water flood dan water injection. Nah, yang tadi saya sebut itu adalah well test separator. Well test separator mengambil fluida atau liquid dari test manifold. Ya, test manifold. Jadi ada production manifold, ada test manifold. Test manifold ini mengambil fluida, mengambil liquid, atau mengambil aliran dari sumur yang sedang dites. Biasanya karena kita ingin tahu performa masing-masing sumur, maka hanya satu sumur saja yang mengalir ke test manifold. Kemudian sumurnya digilir. Hari ini sumur X, besok sumur Y, dan besoknya lagi sumur Z, ganti-gantian. Jadi masing-masing sumur pernah kita tes secara sendiri-sendiri. Nah, di sini ada well test separator, aliran gas diukur di meter, aliran water masuk juga ke meter, aliran oil masuk juga ke meter. Nanti oilnya digabungkan dengan pipeline yang merupakan keluaran dari production separator. Sehingga oil dari well test separator bertemu dengan oil dari production separator dan kemudian diproses lebih lanjut. Jadi kita bisa mendapatkan data performa sumur kita dari pengukuran tekanan di sumur dan pengukuran flow rate laju alir di separator. Nah, seperti ini kita juga bisa melakukan pengukuran itu secara batch. Misalnya di sini saya sebut periodic measurement atau batch measurement. Seperti yang tadi saya singgung, kita masukkan alat ukur tekanan, ya, dengan wire line atau dengan slick line turun ke dasar tubing, bottom tubing, atau ke bawah lagi sampai ke depan perforasi, ya. Ya, lubang ini adalah perforasi. Ya, jadi dia ukur di bottom hole dapat data flowing pressure. Ini kalau kita sebut sebagai pengukuran batch misalnya, pengukuran masing-masing sumur pada waktu-waktu tertentu. Tapi banyak juga yang melakukan pengukuran secara continuous, khususnya sumur-sumur offshore yang tidak bisa sering-sering kemasukan slick line karena biayanya sangat mahal gitu ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu sudah menaruh pressure gauge secara permanen di masing-masing sumur, ditaruh somewhere in the tubing. Ya, misalnya ditaruh di sini, di sini, di sini untuk masing-masing sumur, dan dia akan mengukur tekanan dan temperatur secara kontinu. Jadi at any time kita punya data real time. Ya, kalau yang ini kita dapat data kalau kita ukur saja dengan turunkan tool menggunakan slick line. Kalau continuous monitoring kita bisa dapat data anytime, tapi intinya kita ingin dapat data tekanan yang kita gunakan untuk mengkonstruk inflow performance relationship. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kita punya sumur, kita punya separator, kita punya production system. Kita tahu tekanan reservoir, misalnya kita mengukur pada sumur yang sedang statik, sedang mati, dapat data P reservoir. Kita tahu tekanan separator, tekanan sistem kita tahu itu kita set, ya, kita tentukan. Kemudian kita alirkan fluida
kita lakukan well testing, kita dapat data well test PWF dan dapat data flow rate, kita bisa construct inflow curve seperti ini. Ya, kita dapat kurva warna merah, kita construct IPR, inflow performance relationship, yang mencerminkan performa sumur kita. Ya, jadi kalau kita punya data titik ini, kita punya data di titik ini, kita tahu si sumur ini kalau kita tingkatkan laju alirnya, dia akan mengarah ke mana. Seperti itu ya. Tentu saja dia tidak bisa keluar dari kurva ini, dia hanya akan bergerak along this curve. Jadi kalau kita tingkatkan laju alirnya, kita buka keran sumurnya, dia pasti akan bergeraknya seperti ini. Ya, karena inilah type curve dia, inilah kurvanya dia gitu ya, yang mencerminkan stamina sumur, performa sumur seperti itu. Ya, karena inilah type curve dia, inilah kurvanya dia gitu ya, yang mencerminkan stamina sumur, performa sumur seperti itu. Nah, itu tadi kalau kita lakukan well testing pada sumur oil. Pada sumur gas, biasanya kita melakukan testing yang lebih sophisticated, itu kita sebut sebagai deliverability testing. Ya, kita sama juga productivity atau deliverability, tapi deliverability ini sering kita lakukan, kita sebut pada sumur-sumur gas. Nah, rangkaian testingnya juga lebih kompleks. Misalnya kita back pressure test, itu kita naikkan laju alirnya 4 kali, seperti ini, 1, 2, 3, 4, ya, flow rate. Tekanan dasar sumur kita ukur secara kontinu, dia akan turun terus setiap kali rate kita naikkan. Kemudian kita matikan sumur, tekanannya akan naik dan build up, baru kita construct IPR-nya. Kita juga bisa melakukan skema isochronal test atau modified isochronal test. Sama saja ujung-ujungnya adalah kita bisa mengkonstruk IPR seperti ini ya. IPR untuk sumur gas, di mana setiap laju alir atau setiap sequence itu adalah satu titik-titik ini. Jadi dengan dapat 4 titik, saya bisa melakukan seperti regresi atau matching. Jadi saya tahu kurva saya melengkung kemana, yang inilah yang akan menjadi kurva performa bagi sumur gas saya. Oke, jadi mirip oil dengan gas, namun sequence pada sumur gas biasanya lebih panjang, lebih kompleks.